Nah ini pelakunya sakit apa emang? Enggak, kesal aja karena anaknya nggak bisa tidur malam-malam. Tapi kan ya nggak tahu ya. Ya, Kalau nggak bisa tidur dipukulnya tambah nggak bisa tidur lah. Iya kan. Cuagapat Ramadan telah tiba, akhirnya ngasur tiba. Ada Masun dan Ruban ngobrol semaunya. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Ya, Ada gitarnya nggak main? ngeri. Ya bagus, saya baru 2 kali latihan lah ya tadi ya. Ya, satu kali sih katanya ada, yang penting ngomong aja biar aja lepas. Iya. Tapi ada request Dam. Apa itu? Ternyata request baru setiap hari kalau bisa judulnya berbeda. Satu aja kamu sampai nge-request. Wajil. Kalau liriknya bisa. Kalau musiknya susah. Iya enggak? Sudah dihadap sana boy. Dia nonton kita baru dia minta semaunya lah. Bahas apa nih Win? Ada nggak Win? Kalau aku ada. Nah gini, aku mau bahas bagaimana pandangan teman-teman semua ya tentang ini nah, tentang anak yang dipukul sama pembantunya. Kan tuh banyak tuh rata-rata orang yang punya uang lah ya, nyewa babysitter, rata-rata juga anak artis dan lain-lain gitu. Terus ternyata ada kekerasan yang terjadi sama anaknya. Tuh, kasus itu satu. Yang kedua, kemarin sempat rame tweet di X. Ya. Kan X lah, fuck lah X, Twitter, tentang anak yang diperkosa sampai 4 kali sama bapaknya, bapak kandung boy. Terus ternyata ada video rekamannya, mamanya ngomong sama anaknya bagaimana prosesnya, dan ternyata bapaknya itu seorang damkar kayak gitu. Nah, yang aku ingin tanyakan ke teman-teman, gimana tanggapan terkait tentang kasus-kasus yang terjadi, walaupun sebenarnya itu bukan hal yang baru ya, hal-hal begini ya. Ya, liar aja. Aku benar aduh setuju sih dengan semua yang terjadi tuh. Bisanya. Dia pelaku itu lah. Nah, makanya kita mau lihat dulu dari Adam dulu, gimana Adam menanggapi itu Adam? Kalau jujur aku nggak ngikutin ya. Rame memang seluweran tapi nggak ada ngikutin aku sama sekali, nggak ada nyari, nggak ada buka. Lewat aja penganiayaan, lewat dicabuli. Tapi dilihat dulu kalau penganiayaan penyebabnya apa gitu loh. Ada info nggak? Penyebab mengapa babysitter menganiaya? Dia kurang waras kah? Setahuku sih memang karena ini yang ditonjok tuh ya, yang sampai bibir lebam mata sebelah kanannya kalau nggak salah itu. Setahuku itu karena anak ini nggak bisa tidur boy. Ya, anak ini malam-malam nggak bisa tidur. Kebetulan ibunya sama bapaknya tuh lagi di luar kota, ada kegiatan lah, karena dia kan influencer apalah. Jadi anak ini katanya nggak bisa tidur. Jadi aku jujur ya, kalau nonton video-video kekerasan anak kecil aku nggak pernah mau. Aku mending lihat orang dipotong-potong badannya daripada lihat anak kecil yang dipukul-pukul kayak gitu. Nggak tahu kenapa, nggak tega aja. Nah, dan yang kamu dengar tadi yang ibunya nanya tentang anaknya yang diperkosa bapaknya sekali, itu tolol sih itu. Udah tahu lagi nalar orang tuanya kayak mana. Nah itu aku nggak dengar boy, tapi aku diceritakan teman-temanku aja. Katanya memang Karena kamu namanya Twitter juga ya? ya, nggak di Facebook, di IG sudah ada sih. Sudah ada ya? Katanya sih apa ya, malam-malam tuh dimasukkan benda-benda aneh ke kelaminnya. Katanya bingung tuh apa, kayak binatang katanya. Ya lemek-lemek lah apa gitu. Ada bulunya, iya bu, ada bulu katanya. Sakit setiap malam. Umur berapa emang anaknya? 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun lah kalau nggak salah. Ya, pokoknya di bawah 5 tahun lah. Pokoknya ngomongnya masih ini lah, masih belum terlalu lancar lah. Iya, maksud aku tuh Gitu ya. Tapi kan secara ini memang penyakit mental kan memang. iya kayak gitu. Gangguan jiwa kan? Sudah gangguan sih kayak gitu tuh. Harusnya terapi apa yang diberikan, men? Kalau untuk Ini sudah si bangsa tuh. kebiri aja sudah di treatment apa-apa, sudah disuntik kebiri aja gitu lah. Habis nggak dia ya Habis sih pasti. di Nah itu tadi Di penjara. tentang ceritanya. Tapi aku ingin mengembangkan satu hal sih tentang apa ya. Kamu tuh sepakat gak sih sebenarnya? Ini kan berawal dari yang pertama dulu Boy ya, tentang anak yang ditonjok
Ya, itu dulu. Iya. Itu lebih sih. Nah ini pelakunya sakit apa emang? Enggak, kesal aja karena anaknya nggak bisa tidur malam-malam. Tapi kan ya nggak tahu ya. Ya, Kalau nggak bisa tidur, dipukulnya tambah nggak bisa tidur lah. Iya, karena mungkin sudah capek mungkin ya, anunya, babysitternya ya. Aku nggak tahu juga, nggak lihat juga karena aku cuma lihat video yang di mobil, yang dia diteriak-teriakin sama majikannya itu, bahasanya majikan lagi. Gitu. Babysitter. Ke babysitter, kenapa kamu mukul-mukul anakku apa segala, ada kok videonya. Oh. Aku juga sempat nonton. Aku cuma dapat berita viral tapi nggak ngikutin juga sih. Oh. Itu salah satu kebodohanku juga. Tapi ngangkat masalah ini. Ya tapi tadi Tapi apa? Mau dikembangkan kemana nih? itu, kamu tuh sepakat gak sih kalau Orang pakai babysitter. iya, Sepakat. Nggak sepakat aku. aku enggak sih. Kenapa? Aku tuh ini aku tuh bilang enggak, tapi aku tuh sempat dititipkan juga gitu nah boy. Nah, dia di tengah, dia di tengah. Tangan lain gimana kamu dulu? Aku tuh gini, aku tuh ingat aku tuh di secara nggak langsung tanteku karena lagi kuliah juga di Samarinda pada saat itu, ya pada saat mama sama bapakku kerja ya pagi-pagi aku sama mereka gitu, ya kan. Nah seingatku sih waktu itu kata mamaku waktu kecil, aku tuh sering tidur terus. Oke, peniduran. Pokoknya sering tidur terus. Ternyata lambat laun cerita-cerita, akhirnya tanteku tuh ngaku gitu kalau aku tuh masih kecil tuh dikasih CTM. So aku dikasih. Pantas otak dulu tuh dari sekarang. Aku Boleh langsung deh. Sikat deh. Adi, ada kucing ganggu. Lanjutin. aku tuh dikasih CTM gitu nah. Itu itu kenanganku tentang babysitter. Makanya aku, tapi di sisi lain aku lihat apa ya? Mama aku tuh juga nggak bisa bawa aku boy ke sekolah, bapak aku apalagi kan. Tuh, kamu nggak sepakat kenapa? Yang sepakat dulu, Sepakat dulu. Ya, Ya, apa kalau ada? dimana sekarang kan inflasi lah meningkat lah. Dimana ya kita masih perlu mencari uang sebanyak-banyaknya untuk hidup. Oke. Nah, ya kita juga bisa membuka pekerjaan buat babysitter kan. Oke. Nah dengan catatan ya babysitternya ya profesional lah. Babysitter yang bener-bener sitter gitu loh. Duduknya sama sitternya. Mengurus. Pengasuh. Nah, yang bener-bener yang ngasuh tergantung ya dia kasih sayang apa enggak. Oke. Kan bisa juga kita batasin. Oke. Ngurusin ini kasih sayang biar orang tuanya aja. Oke. Kamu ngurusin keperluannya ganti popok dan segala macem. Oke. Kamu baik kayak mana, Mbak? Harus ada sertifikasinya enggak? Menurutmu? Sekarang kira-kira kalau misalkan kamu didengar nih mengajukan sertifikasi babysitter. Baik. Itu perlu ya? Iya kayaknya baik. Kayaknya baik kan. Ah. Nah kalau aku nggak setuju gini, yang pertama bayi toddler itu seharusnya memang yang rawat itu adalah orang tuanya. Yang kedua gini, kalau di tahap kayak gini aku mendukung child free. Paling mendukung. Itu aja sama-sama. Iya, itu aja kalau misalkan pada dasarnya kamu sebagai orang tua tidak siap gini. Banyak orang yang menikah tujuannya menikah ingin punya anak, ya kan? Tapi banyak juga yang tidak dikarunia anak karena nggak dapat rezeki katanya. Nah terus kalau kamu punya kesadaran dan ternyata istrimu hamil, seharusnya kamu udah membicarakan terkait tentang salah satu perawatannya. Yang kedua tentang tanggung jawabmu sebagai orang tua. Ya kalau kamu nggak mau buang di luar, atau yang tadi child free, lebih baik kamu mendukung child free gitu loh. Kalau misalkan pada dasarnya kamu nggak siap membagi waktumu, membagi peranmu kepada suamimu atau kepada istrimu, sehingga anakmu yang kena dampak. Karena salah satu kasus stunting itu terjadi juga karena tidak adaptifnya orang tua terhadap pola asuh anaknya, sehingga mempercayakan orang lain yang mana Adam bilang tadi, aku setuju tentang kasih sayang. Kasih sayang itu nggak bisa kamu paksakan. Kasih sayang tuh bisa kamu contohkan, tapi tidak bisa melekat pada orang lain. Beda lah yang melahirkan, yang membuat, yang mengandung dengan orang yang cuma mengasuh. Tapi ada pertanyaan lebih lanjut nih. Bagaimana kasus-kasus terkait tentang suster Rini ya? Ada anak jarang amat namanya Cipung Dam. Adam pasti nggak tahu nih. Nggak tahu. Nggak tahu sumpah. Anjir. Ada orang paling nggak ikut sih. Dia cuma ngikutin tentang teknologi. Enggak, maksudku semasa bodohnya Iya. susah di. Nah, tapi anaknya ada 2 loh sekarang.
Ada namanya Rafathar. Baru tahu beberapa Itu hari namanya lalu. Mbak Lala. Ya. Babysitternya. Baru pengasuhnya, Anda tahu apa namanya yang kedua? Dia namanya Susrini. Itu baby, nama anaknya ada Rafathar namanya Cipung, Rayansa. Panggilannya Cipung. Sekarang dipanggil aja. Oke. Nah, terus Win. Cipung lah panggilannya pada aja. Nah, dia nggak mau dipanggil Cipung sekarang, dipanggil aja. Betulan. Dipanggil aja. Rayansa dipanggil aja. Panggilannya, sapanya aja. Terus Dam, Ah. Susrini itu pernah di tahap dibully, pernah di tahap dipuja-puja sama netizen. Dipuja-puja itu karena kecerdasannya si Rayansa, ya kan? Dibully karena misalkan Rayansa bergaul sama anak artis yang lainnya, ternyata Rayansa itu misalkan dia tukang cakar-cakar anak-anak artis yang lain atau jambak-jambak. Jadi Susrini yang kena. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya, gimana tanggapan kalian tentang babysitter yang dapat spotlight? Sampai kayak menurut kita berdampak banget gitu dah jadinya. Udah aku pertama Adam udah tahu Cipung, aku udah kelihatan sih. Betulan. Aduh, Betulan. apa ya Adam? Kalau kamu istilahnya harus tahu salah satu silsilah keluarga orang artis itu Raffi Ahmad, nikah sama Nagita Slavina, punya 2 anak namanya Rayansa sama Rafathar. Nah, Mukanya Rapat Raya nggak tahu aku, nggak ingat aku. anjir aku udah. Betulan. Aku percaya dapat Allah alam lah. Betulan. Sumpah. Aku fokus di sini. Ini bagusnya kalau ada Adam. Kamu bayangkan nggak? Aku Udah sih aku. nggak hafal mukanya Rapathar asli. Udah kita udah perlu hafal Dam. Tandanya Enggak, kalau kamu kasih foto bayi sembarang, ini Rapathar, percaya aku. Betulan aku nggak tahu mukanya. bayi sembarang lagi sembarang. Betulan. Gimana nih? Apa kita lanjut di pembahasan kedua atau masih fokus di awal nih? Babysitter ya lo. Sepakat. Babysitter ya lo. Ya babysitter aja tadi. Kamu tadi sepakat ya. Iya. Ya tadi sih aku sih apa ya? Ada bantuan lain selain kedua orang tua itu aku sepakat. Nah, tapi yang dilema terus tuh kadang-kadang kayak gini. Akhirnya neneknya yang justru disuruh jadi penjaga anaknya gitu. Nah, itu. Enggak, iya. Banyak juga nggak cuma nenek, biasanya sembarang tante kah, tetangga kah. Bahkan Win, kita nggak asing dengan saudara sepersusuan. Kamu asing nggak berdua? Aku nggak asing. Ini biasanya nggak tahu nih. Tahu. Tahu kan? Yang misalkan tantenya nyusuin. Iya. Ya. Bahkan Tahu. aku punya sepupu yang nyusuin itu nenekku. Aku kaget juga boy, dan aku sudah sebagai perawat nih. Kadaluarsa ada, susu kadaluarsa itu. Ya mungkin kayakku masih. Nah, kalau aku, saudara persesuan kakakku keponakan ke nomor 3 tuh disusui kakakku yang pertama. Jadi itu ya pada saat itu karena memang belum aslinya belum keluar aja. Iya, waktu itu belum keluar, jadi apa ya, istilah saudara persusuan kayak gitu nggak asing lah kalau aku, karena kakakku juga ngalamin sendiri. Fokus lagi Babysitter. Kamu sepakat nggak sih sebenarnya? Kalau langsung tahu fokus. Terlalu cepat tadi. Cepat. Gini, intinya kamu ku sederhanakan deh. Kalian tuh sepakat nggak sih kalau ada bantuan lain selain orang tua kita yang ngejaga? Kamu punya anak nih. Kamu sepakat nggak kalau ada orang lain yang membantu kalian berdua? Kamu Bay? Nggak sepakat. Oke, bagus saja. Nggak sepakat. Sepakat dalam artian ya jelas ya. Jelaskan dulu. Jelas diurus, bukan Iya. dipukul, bukan dimarahin. Iya sih, karena dididik. Iya. Tapi jelas itunya jelas. Sampai mana batasannya? Apakah sampai panggil sayang-sayang kan? bahkan yang mukul bayinya itu kan dia ngambil dari sebuah agent tertentu kan yang memang menyediakan jasa babysitter kan. Itu sudah profesional itu. Sampai belum sertifikasi pasti. Nah, karena sudah dari penyalur berarti sudah tersertifikasi lah intinya. Sampai pada akhirnya agentnya juga minta maaf atas kejadian itu karena kan dia yang menyalurkan kan. Tuh. Berarti sarannya ini untuk negara harus memfasilitasi. Dia harus membuat badan sertifikasi babysitter. Jadi negara harus buat sistem yang mengatur tentang itu. BSBT ya. Ya boleh, bebas apa enggak. Nggak terbatas di babysitter sih. Bisa, iya, bisa apa aja sebenarnya. Ya kayak contoh lansia ya. Ya kan pengasuh lansia. Ya intinya tentang itulah ya, pengasuh. Lebih tepatnya berarti badan pengasuh badan sertifikasi pengasuh nasional BSPN. Lain, besut. Boleh. Nah, tapi kalau kenapa aku enggak sepakat? Poinku gini. Kalau memang misalkan orang tua, misalkan aku ya punya anak baru, mamaku maksudku atau neneknya si anakku mau ngerawat, it's okay.
oke aja, tapi apakah harus? Nggak harus gitu. Nah, jadi kalau aku harus belajar dengan orang tuaku bagaimana caranya misalkan memandikan, memasang popok dan lain-lain, ya tentunya aku harus belajar. Tapi kalau harus peranku digantikan oleh orang tuaku, oleh orang tua, oleh sekitarku, orang lain, orang tuaku aja, aku ngerasa kayak was-was gitu loh. Was-was dalam artian aku pengen orang yang pertama disebut sama anakku itu adalah mama dan papanya gitu. Nah, kalau aku itu, jadi itu alasan kenapa aku nggak setuju. Nah, kalau memang kamu nggak merasa bisa punya tanggung jawab itu, mending Calpri. Ya, sebenarnya bisa kemana-mana sih. Soalnya gini, aku juga punya teman yang dia ngerawat anaknya dari kecil sampai umur 3 tahun kalau nggak salah. Betul-betul pure berdua aja. Jadi betul-betul dibawa ke tempat kerja. Satunya biasanya hari Senin Selasa dibawa ke kampus karena dia dosen. Satunya juga pegawai, dibawa ke kantornya juga boleh. Nanti dititipkan ke sekolah lah, biasanya sekolah anak-anak kayak gitu kan. Apa sih namanya? Daycare ya? SLB. Lain coba lagi Sekolah anak-anak gitu apa? Apa? yang Ya. playgroup. Oh, Playgroup itu penitipan ya? ya ditaruh di playgroup lah istilahnya kan. Nggak tahu tempatnya Dimas tuh apa kan namanya? Tempat penitipan anak aja, TPA. Tempat pembuangan anak kan, TPA lagi. Nah itu, nah lanjut sih ke Paling pas memang ngasih moderator sih. hal selanjutnya sih ke kalian tadi tentang tapi aku mau menanggapi yang Calvert tadi. Oke. Dan ini mau kamu cabangkan ke situ bisa sih kalau kamu, ini kan bebas sih. tipis ya. Jadi Ini, memang nggak tahu ya, kayaknya sudah dari zaman dulu juga kalau punya anak keharusan. Nah itu sih. Iya kan? Punya anak keharusan, kayak anak itu satu achievement, apa bahasa Indonesianya? Pencapaian lah. Iya, iya. Punya anak sebuah pencapaian. Jadi kalau nggak punya anak, lingkungan juga punya pandangan yang jelek gitu dengan orang yang nggak punya anak. Dan termasuk yang nggak punya anak jadi merasa terbebani dengan pandangan itu. Akhirnya buru-buru punya anak, padahal secara finansial, secara mental Belum siap. bisa jadi belum siap gitu. Cuma karena tuntutan, terus juga karena pengen, ada juga karena memang pengen punya anak, pengen betul punya anak kan. Punya anak. Nggak dikasih. Udah dikasih, ada juga dikasih tapi ternyata nggak siap juga. Jadi- Dibunuh. Jadi kayak anak itu ini punya anak malah kayak jadi Beban ya. Rasa terbebani. kayak ya merasa terbebani, kayak jadi peliharaan gitu loh. Jadi kayak di anak itu kayak dimiliki lah, Oke. ya kan. Anak misalnya nggak suka warna biru, dipaksa warna biru. Anak pengennya bermusik ya, dipaksa main bola. Nah, jadi kayak ya malah mikirnya investasi lagi. Iya. Aku jadi Investasi. otak itu tadi arah ini pembahasanmu kayaknya. Nah, jadi ya dirubah lah mindsetnya. Anak ya anak, dia makhluk hidup, dia punya suatu saat nanti bakal lepas. Dia Iya. punya jalannya sendiri. Iya. Jadi kita jangan kecewa, disupport terus aja. Sering anak ya dapat nilai jelek, dimarahin. Padahal banyak faktor banyak penyebab yang bisa bikin nilainya jelek. Banyak sekali itu. Tapi Pada akhirnya dititik beratkan ke anaknya. Iya. Dipaksa untuk ngikuti alur orang tuanya ya. Ya, betul. Nah, tapi menarik nih. Nah, menurutmu Dam, seandainya Adam nanti memiliki anak, Heeh. bagaimana perlakuan yang Adam berikan kepada anak? Sembarang aja. itu jawaban itu tuh yang aku yakin akan terjawab gitu ya. Paling sembarang ya. Sembarang. Ya, tetap. Kalau aku ngebayanginnya nanti misalnya dia apalagi sudah bisa berpikir ya, Iya. mulai diasah dia berpikir sendiri. Oke. Misalnya dia pengen apa, ditanya kenapa pengen itu. Oke. Terus kutawarkan opsi yang lebih baik. Oke. Ya diajari berpikir. Oke. Jadi dia tahu resikonya, dia Oke. juga bisa nerima resiko itu. Nggak ada batasan ya, meskipun itu bicara tentang keyakinan orang tua. Keyakinan maksudnya? Misalnya tiba-tiba anakmu memilih untuk tidak beragama, Aja juga ketebak Anakmu lagi. milih untuk seks bebas, itu kan norma-norma dilanggar, Ah, gitu-gitu. Dan Kan paling sembarang kan? sembarang aja. aku tahu lagi, kayaknya panutannya ini Jason Ranti. Tapi gini, maksudku apa ya, kan sering jadi kayak di Jepang kan akhirnya banyak
penduduknya yang nggak mau nikah kan, Iya. karena lebih fokus kerja. Akhirnya itu salah satu contoh nyata loh bahwasanya apa ya, manusia mereka semakin hari semakin menurun gitu. Ah, Ya kan negara yang kekurangan regenerasi ya. Ya regenerasinya kurang, bokepnya aja yang kencang gitu. Nah Iya. bahkan ada salah satu hal katanya kenapa bokep itu betul-betul Dibudidayakan sana. iya, karena supaya memancing hasrat pasangan di sana gitu, supaya punya keinginan untuk memiliki keturunan gitu. Nah simbur kucing lagi, jangan simbur kucing boy. Terus. Nah tapi di Jepang itu sampai sebulan itu bisa puluhan sekolah ditutup loh. iya Apa? banyak sekolah yang ditutup. Iya. Intinya banyak sekolah yang ditutup karena nggak ada lagi. Karena nggak ada ininya ya, peserta Iya. didiknya. Ya? Iya. Oke. Atau nggak cukup peserta didiknya. Ini sih sebenarnya apa ya, runtutan cerita ini adalah tentang tanggung jawab sih sebenarnya. Pada saat kamu memiliki anak, kamu tuh mau bertanggung jawab enggak? Pada saat kamu bisa bertanggung jawab, kan pasti akan ada pilihan ya kan, kamu mau rawat sendiri atau dengan bantuan orang lain. Kalau rawat sendiri otomatis waktumu kan terpotong. Kalau kamu minta bantuan dengan orang lain, konsekuensinya hal-hal buruk yang seperti itu bakal terjadi. Nah pada akhirnya ada opsi lainnya gitu. Kalau kita tidak siap dengan itu semua, ya child free aja gitu. Nah kan tuh sepakat nggak sih sebenarnya dengan child free? Sepakat aku. Sepakat. Oke, Kalau kamu enggak ya? aku agak susah untuk sepakat gitu. Boleh gitu. Iya. Nah dulu, kasih aku satu alasan aja, satu kalimat aja kenapa kalian sepakat child free. Alasan yang jelas lah. Alasan yang jelas. Kalau aku ya tadi sebenarnya jawabanku sama aja. Kalau intinya dia merasa dia belum siap bertanggung jawab untuk pemenuhan hak anak ini, ya kan anggap aja ini anak nih gift ya, treatment tadi katanya ada anugerah lah ya. Terus dia ternyata ngerasa nggak bisa menjalankan itu, kewajibannya dia lah memenuhi haknya anaknya. Iya sebaiknya pilih child free supaya anak ini tidak lagi jadi beban. Menurutku ya, keputusan seorang orang tua untuk ini ya, bedakan memakai babysitter dengan melibatkan keluarga. Misalnya melibatkan neneknya untuk proses belajar, melibatkan tantenya untuk proses kita ini sebagai orang tua belajar. Itu dua hal yang berbeda dengan kita memakai jasa babysitter. Jadi, kalau dia memilih memakai jasa babysitter dengan alasan tidak mempunyai waktu untuk anaknya, merawat anaknya, itulah alasan tegasku kenapa child free harus dilakukan. Kalau Adam, secara singkat Adam, kenapa kamu ngedukung child free gitu? Aku juga udah singkat. Karena karena apa ya? Yang tadi kan yang tentang apa? Pandangan masyarakat dan lain-lain. Dan juga itu punya anak itu kan apa ya? Hak ya. Kalau orang ya merasa nggak siap, dia sadar nggak siap secara finansial, secara mental, dia nggak suka dengar anak-anak ribut gitu dan segala macem, apalagi temperamen ya, terus dia sadar dia temperamen dan memutuskan child free, ini masalah itu juga ya kita mendukung dengan tidak memandang negatif orang tersebut. Oke. Dikit bahas. Karena yang aku tahu ya, tidak ada sebenarnya ilmu untuk menjadi seorang ayah dan tua. ibu gitu. Iya. Jadi proses menjalaninya itulah proses belajarnya. Nah, jadi kalau memang nggak meluangkan waktu untuk belajar dan memahami bahwa kita yang ternyata sulit lo mengasuh gitu, nah, sulit lo merawat, sulit lo menjaga gitu, nah, kayak gitu. Karena aku jujur agak kontra ya sama Adam kalau perihal tentang ininya, tentang apa? Kalau Adam paling sembarang kan, kalau aku enggak. Aku tidak jadikan anakku investasi. Pada akhirnya aku membuat dia memutuskan. Tapi dari fase toddler ini, fase anak ini yang anggap aja dari 0 sampai 5 tahun, di situ aku memiliki tanggung jawab penuh gitu, nah, untuk benar-benar menyisipkan, mengajarkan apa yang aku dapatkan selama ini. Tentunya dalam nilai-nilai kebaikan ya. Namun ya kalau sudah dia Sembarang bukan berarti nggak diajarin ya. ya paham. Cuman aku lebih membuat secara rinci aja, bahwa secara detail. Kalau aku karakternya kayak gitu. Nah, aku kesannya Aku paham sih mas, kata sembarang itu pas dia sudah bisa berpikir kan. aku definisi sembarang tuh keluar dari kamu ngapain aja hidupku gitu dah. Aku tuh apa ya, agak dilematis sih ngelihatnya antara sepakat Nah, dan selain sepakat. itu kan banyak anak yatim dan piatu. Ya. Banyak alasan lah buat child free juga. Iya. Maksudku kayak gini lah. Ya kamu berarti mau ngerawat anak yatim piatu gitu. Maksudku Bisa gini ya, jadi. keputusan punya anak itu adalah sebuah keputusan yang semestinya dipikirkan dari awal pada saat kamu menikah. Betul.
sebelum kamu menikah tuh kamu sudah mikir gitu nah. Berarti orang menikah untuk punya anak. Bukan kok, semua konsekuensi itu kan bakal terjadi tuh. Oke. Apa ya? Kayaknya Orang latihan aja dia. kayaknya kurang menurutku ya. Aku udah tahu kalau ada pandanganku yang agak berubah sekarang. Nggak sempurna aja dalam berpikirnya gitu pada saat dia menikah, tapi dia berhak memilih hal-hal yang apa ya, yang semestinya bisa dia pilih, dia tidak pilih dengan alasan-alasan tertentu. Karena apa ya? Takut pendidikan anaknya tuh bagaimana. Ya walaupun memang nyatanya juga banyak kok orang-orang yang punya banyak anak tapi kehidupannya kita mohon maaf gitu, ya kan? Kehidupannya luar biasa banget hari ini ya. Banyak kejadian yang tiba-tiba gitu dah. Ya tapi tadi aku sampai blank lagi. Kita tuh seolah-olah bisa tidak memilih semua hal yang ada gitu nah dalam fase sebelum menikah. Kamu tuh pengen berduaan aja gitu nah, tapi ada hak-hak tertentu yang nggak bisa kita lalui. Ya aku lihat aja orang tua kita gimana sih. Pasti kita dengar lah struggle-nya orang tua kita ngerawat banyak anaknya ini. Aku punya 3 saudara gitu. Ya pastilah pas struggle orang tua kita di awal-awal tuh ada gitu kan. Kamu juga pasti pernah dengar cerita tuh bapakmu kayak mau mati lah istilahnya lah, mamamu udah ada duit lah, ini kayak mana anak aku makan. Pasti cerita-cerita begitu tuh ada gitu, tapi berhasil aja gitu. Apa ya, satu sih yang paling penting kalau mau menikah harus dilandasi dengan tanggung jawab sih untuk menerima semua konsekuensi yang ada. Nah problemnya ya itu nikah aja, nggak tahu uangnya ternyata itu jadinya ngutang. Punya anak aja, pengen punya anak, nggak mikirkan dengan punyanya anak ada biaya-biaya lain. Nah itu Karena ujung-ujungnya ini sebenarnya pembahasan aku sama Adam 3 bulan atau 4 bulan lalu tuh, tahun lalu intinya. Aku pernah bahas sama Adam tentang dua problematika. Yang pertama, pernikahan yang banyak cepat, ya kan? Yang banyak orang kayak berlomba-lomba untuk nikah. Yang kedua, pembahasan tentang kenapa kasus perceraian sama nih naiknya nih. Kasus perceraian naik seiring dengan kasus pernikahan cepat nih banyak terjadi. Itu maksudnya pernah ada kami membahas itu loh. Ya. Secara tidak langsung ini ada ada kaitan gitu. Nah kalau aku kayak gitu sih. ya intinya sih ini kan child free ini prinsip ya beda sama kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat amat tidak memungkinkan orang itu untuk punya keturunan, misalnya penyakit dan lain sebagainya kan. Nah itu maksudku. Kalau yang itu kan sudah jelas lah, kita nggak usah perdebatkan lah, anjoy masih perdebatkan lagi sudah sakit ini. Udah papa harus punya anak demi. Nah tapi nggak bisa Win ya lo. Kalau keluarga orang sekitar tuh nggak bisa. Pokoknya kalau nggak punya anak aja dianggap, ada masalah ini. Ini. Karena gini ya, orang yang gagal punya anak, yang terlihat bertahan itu ada. Aku nggak bilang banyak, ada. Artis-artis tuh rata-rata yang belum punya anak ada yang bertahan. Ada contohnya Dimas Seto sama Dini. Tapi yang cerai lebih banyak gara-gara nggak punya anak. Priyo nggak punya anak. Tapi aku juga setuju sama Dap soal sembrono. Maksudnya kalau kamu sadar kamu sendiri itu akan keteteran karena punya anak gitu nah. Nah banyak yang berlindung nanti ada rezeki anak. Nah, sepakat. Aku udah sepakat itu. Aku sepakat bahwa itu brengsek sih. Ada aja rezeki anak. Tapi dia sendiri nggak siapkan loh. Satu, yang kedua kayak sembarangan betul lah. Ya lo. Iya. Sembarangan pas udah jadi anaknya ada, baru baby blues. nggak bisa punya tanggung jawab. Baby blues tuh. Nggak terima gitu ya. Kaget. Banyak kok yang ibu-ibu meninggal gara-gara baby blues gitu. Baby blues tuh boy apa ya? Dia tuh ngerawat anaknya sendirian gitu, merasa sendirian. Neneknya bilangin kamu nih nggak becus betul ngerawat anak. Suaminya juga hilang entah kemana. Tapi akhirnya dia stres. Sampai akhirnya dia marah-marah apa segala. Bisa jadi bisa langsung GERD, langsung sakit, mati, meninggal. Temanku juga ada boy. Kacau ya. Temanku ada. Enggak, soalnya ada anak kasus, psikolog tuh juga kayak gitu ada kena gitu. Ada kasus orang dekat juga masalahnya. Tiba-tiba langsung brojol lagi, baru kaget gitu nah. Udah 2 anakku, terus kebingungan kayak apa. Nah, sampai lupa rasa bersyukur. Nah itu sih intinya sih kalau aku sih ngelihatnya ya tentang apa yang terjadi. Intinya itu semuanya harus dilandasi dengan tanggung jawab sih. Dan bisa tahu konsekuensi logis dari apa yang akan dia lakukan. Menikah kemungkinannya kamu bakal punya anak atau enggak. Menikah kamu pasti bakal keluar biaya. Jangan sagapung aja diutamakan tuh. Nah itu anak muda tuh sagapung semua kan. Nah itu sagapung semacam itu yang aku nggak bisa
terima gitu. Nah, apalagi pernikahan muda dan lain sebagainya. Kalau aku sih apa ya, itu aja sih kalau aku, intinya landasi semuanya dengan tanggung jawab dan pastikan bahwasanya Perencanaan. ya semuanya akan ada konsekuensi logisnya. Kalau kamu sibuk bekerja, kalau kamu membutuhkan jasa-jasa tertentu, pasti akan ada hal semacam itu yang terjadi. Bukan berarti semua babysitter itu buruk, tapi tetap hati-hati aja kalau bahwasannya hal-hal buruk itu juga bakal ada di sekitar kita kan. Yang aku kagumi itu si Raditya Dika. Ya. Dia sudah menyiapkan Nah, itu aku sampai dengar tuh. kuliah kan. Iya. Tabungan anaknya sampai dia mati. Iya. Iya. Ya kayak gitu-gitu kan, semua investasinya apa kita. Nah, itu kan Ya jadi calon-calon orang tua ya belajar investasi lah. nah itu the next levelnya gitu nah. Caranya kan bahkan dia Kalau levelnya apa? Hah? Low level. desa gabung itu aja. Acurot aja. Baru dia hambur. Aku jujur Aduh aja aja nggak tahan jadi buru-buru mau nikah. acurot iya daripada nikahkan aja daripada dia sangean. Walaupun memang di agama juga disarankan kalau kamu sudah begitu lebih baik kamu menikah, tapi maksudku Tapi ya nggak sampai itu lah. ya maksudnya. masuk akal lah untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, makanya pendidikan parenting di masa kecil itu penting sih supaya kita nggak jadi anak yang bablas aja, karena aku yakin sih kita generasi terakhir sih yang begitu digitukan orang tua kita. Aku yakin sih itu. Jadi gitu kan apa? Ya dengan skema-skema bahwasanya tidak punya anak itu adalah sebuah Oh, hal oke. buruk. Baru investasi tadi ya. Ya harus punya anak lebih baik. Anak itu adalah pintu rezeki. Anak itu investasi. Anak itu harus seperti ini. Anak itu harus diarahkan. Harus seperti maunya orang tua dan lain sebagainya. Itu aku yakin itu generasi terakhir sih. Ya mungkin kita ngomong begini nanti pada saat kita jadi orang Orang tua, kita bakal ulangi lagi apa yang dilakukan orang tua kita ke Mungkin. kita. Itu aja sih. Kalau ada Bang, kalau ada Tapi ya ini lagi ya. Karena planning ini akhirnya ya menyebabkan kita nggak tahu, kayaknya angkatan kita banyak kayaknya ya yang belum menikah, laki-laki. nggak usah kayaknya deh di sekitar kita ya. Laki-laki, kalau perempuan rata-rata sudah menikah, ya kan? Enggak, apa ya? Iya 50-50 lah. Kalau teman-teman perempuanku, tapi kalau laki-laki 80% memang belum nikah. Itu udah 50-50. Enggak, 50-50 dong. kalau cewek Maksudnya dia tuh PW-nya 50-50 Oh. udah. Kita 80% berarti tetap banyak cowok. Iya. Tapi lanjut aja. Nah, jadi Takut lupa juga lagi brengsek terus. kayak cowok juga terbebani dengan planning itu gitu loh. Nah, Menurutku ya. sebenarnya bisa tema baru sih sebenarnya. Jadi itu dalam ini. Dan dia ini mau ngakhiri sebenarnya Dam. Apanya? Dia ini mau ngakhiri sudah tadi. Kau ngelus sih tadi dia. tapi kalau dia mau bikin tema baru langsung gak nih? Ini masih beririsan lah. Boleh. Jadi ada Kami bisa bikin 2 season. selain apa tadi punya anak perencanaan, nah ada juga dampaknya, jadi lambat menikah. Iya. Iya, karena Usia ya. nggak tahu ya, Biasanya patokan zaman sekarang juga dimana inflasi semakin mahal semuanya. Itu terus diulangi dari awal inflasi terus. Iya kan, tapi risetnya itu memang keras loh. Irisan inflasi itu memang keras. secara statistik juga. Secara stres saja. Ya, Iya, secara stres. Apa ya? Nah, wajar aja sih menertawakan. Karena kan arahnya yang belum ke situ. Belum ingin menikah arahnya kan. Maksudnya belum pengen punya pasangan. Jadi tidak ada gambaran gitu lah bahwa kenaikan harga pokok ini akan berpengaruh. Iya, aku ngerti. Aku tuh tahu kok satu piring telur berapa harganya gitu. Nah, maksudku apa kalau dampaknya tuh sebegitunya gitu nah. Selain hal-hal lain yang ada, kan orang-orang berpikirnya tuh iya, rata-rata kan berpikir karena nggak punya rumah, termasuk ya nggak mau nikah karena belum punya rumah. kan dampak inflasi juga itu. Oke, boleh ya. Iya kan? Bagus. Habis itu karena Dia miskin kan. iya rata-rata nggak mau memulai dari nol, minimal sudah punya apa ya pegangan terlebih dahulu sebelum mau menikah. Aku yakin lah pikir-pikir orang yang menikah pasti ke arah-arah situ semua. Tapi ada aja yang bilang Apalagi ya sudah lah mulai aja dulu lah, kayak mana sih ini niatan baik kok gitu nah. Iya. Aku sih sepakat sih dengan orang-orang yang punya pikiran kayak gitu. Ya aku sepakat tuh orang yang nggak mau berpikir aja gitu tentang keputusan yang diambil. Iya kan? Bagus tuh. Kalau memang dia segapung tapi dia mau tanggung jawab,
ya sudah bagus aja gitu. Tapi kalau dia nggak tanggung jawab ya sekolah aja gitu nah. Kalau aku kembali lagi ke babysitter ya. Jadi karena Asun tadi sempat ada konklusi, aku mau konklusi dikit Dam. Yang tadi dulu tentang babysitter. Jadi maksudku untuk kalian yang ingin mencari babysitter atau pengasuh lah ya, pengasuh. Jadi moral manusia tidak bisa ditentukan dengan nilai uang materi gitu loh. Jadi kalau kamu berharap dengan kamu nyewa babysitter yang 100.000 per hari dengan yang 1.500.000 per hari, tentunya kamu nggak bisa, itu nggak berbanding lurus dengan moralnya dia. Moral kasih sayang atau etika yang dia berikan untuk anakmu gitu loh, atau tanggung jawabnya. Karena sebenarnya anak itu adalah tanggung jawabmu pribadi. Itu kalau aku ya. Konklusi itu dulu. Terus kalau menyikapi tentang yang tadi ya, emang fuck sih orang-orang yang menekankan bahwa sudah 30 kamu nah. Yang cewek udah 25 nah. 25 itu zamannya tantemu dulu tuh 21 udah nikah loh. 18 udah nikah. Kamu udah 25. Apa sih kamu kejar? Aku mau jadi wanita karir misalkan. Tante, nggak usah, kamu nikah aja dulu, ada aja rezekimu nanti datang. Nah, itu yang sangat pikiran bobrok gitu nah. Iya. Dan itu problem di sekitar kita, apalagi di usia kita ya yang 29 30 inilah. Iya sih, tapi apa ya? Kalau ada gimana Dam? Aku jadi ingat kalau misalnya kan sering nonton film barat ya. Jadi kalau di barat itu kurang lebih mereka itu minta jagain sama anak tetangga yang sudah lebih tua gitu. Gitu aku melihatnya. Jadi anak tetangga gitu yang sudah tua misalnya, sudah dewasa itu jaga tetangganya yang masih kecil gitu. Kalau aku lihat ininya ya, apa sih kebiasaan mereka begitu. Ya tapi dilihat lagi ya, anak-anak remaja itu ya belum punya beban lah, lebih ringan lah bebannya. Jadi kemungkinan yang tadi, yang negatifnya kayaknya berkurang, kayaknya bisa kita tiru itu. Jadi yang jaga tetangga ya, anak tetangga, iya. Ya. Berarti yang lagi fase dia remaja. Nggak menjadi berat ya, membebani. Nah, gimana kalau di sana? Nggak, maksudnya di sana gimana? Kalau di sana malah perkembangan anaknya bagus gitu. Jadi satu lingkungan itu jadi akrab gitu loh. Okay. Oh kamu, aku yang jaga loh waktu kecil gitu-gitu. Oh, beda nggak dengan ini ya? Contohnya gini, adekku pas SMA itu dia tinggal rumah tanteku. Terus tanteku saat itu ada bayi tuh, nah dirawat, dijaga. Jadi pas dia sudah kayak kuliah gini, pas dia pulang tuh dia kayak merasa kayak, padahal itu kan sepupunya, merasa kayak anaknya gitu nah. Yang dia berusaha jaga sepenuh hati. Padahal kan kalau dibilang dari usia, beda lah usia orang tuanya dengan anaknya dibanding adekku ini yang dengan sepupunya ini. Iya. Mungkin kayak gitu ya secara tidak langsung ya. Iya. Memang jadi keakraban mereka tuh kayak bondingnya mereka memang bagus banget gitu. Iya. Sedangkan kayak misalkan aku bilang kadang menurut kayak adekku ini agak berlebihan sih, kayak nyayangin ininya dibanding adiknya sendiri gitu nah. Tapi setelah aku pikir-pikir dengan metode itu dia membangun ekosistem yang jadinya saling akrab. Iya. Silaturahim kalau kita bahasa muslimnya Dam, biar kamu tahu aja gitu. Tahu. Tahu ya. Nah, tapi di luar negeri ya di bisa turun temurun itu. Itu di pola ya. Iya. Oh, sudah jadi ini ya? Apa namanya? Turun. Iya. Kebiasaan sudah ya? Iya. Apalagi yang skalanya kayak desa gitu. Yang orangnya itu aja. Kalau kota kan orangnya sudah bisa berubah-ubah. Pantasan juga yang aku pernah nonton vlognya Panji. Dia tuh sampai dimarahi warganya gara-gara cuman perihal tanamannya itu lebih tinggi daripada pagarnya. Di New York tuh. Jadi tanaman itu lebih tinggi daripada pagarnya. Jadi dia marah-marah, nyumpah-nyumpahin gitu nah. Kamu betul-betul intinya kamu tuh nggak menjaga rumahmu gitu nah. Itu sangat mengganggu. Kamu sampai tidak memperdulikan tanaman-tanamanmu. Maksudnya mau ingin kohelex ini berarti dia sebegitu aware-nya terhadap sekitar. Iya. Lingkungan itu memang dibentuk untuk lingkungan yang saling saling menjaga gitu nah, saling aware terhadap sekitar. Tapi aku juga bingung, katanya sih Barat juga rata-rata budaya kurang secara kita nah, yang nggak enakan. Mereka kan kayaknya kurang kayak gitu nah.
kita aja kalau ketemu orang baru kayak apa yang baru kenal, kalau bisa ketemu di bus. Kita aja jangan sana. Apa ya Pak? Ini kesimpulan aja deh sebenarnya kalau kita ngomong lagi kemana-mana lagi ngolor gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Maksudku setiap orang punya metodenya sendiri untuk mendidik, kan kayak Adam tadi bilang kayak di barat punya metode mendidik menjaga anak yang seperti itu. Kita juga punya metode sendiri, ya kan? Roman sampai ngantuk lagi. Tapi Dikit aja. ya apa ya? Kesimpulannya silakan diambil sendiri lah, karena dari tadi itu sebuah konklusi sih, karena daging semua kan ini isinya kan. Oke, Adam. Oke. Mungkin cukup. Cukup. Roman cukup. Boleh. Oke, dadah semuanya. Kasih Dam. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bareng kami Aswin, Adam dan juga Ruman. Jangan lupa yang nggak mau nonton ya udah, makasih semuanya.